Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung ya. Untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini berupa infak dakwah ya. Dan karena kemurahan hati saudara-saudara kita itulah ya, channel dakwah ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya ya. Terus kita juga berdoa semoga sholawat itu dibalas Gusti Allah yang Maha Agung dengan balasan yang lebih baik lagi ya. Menjadi catatan langit, kesolehan, dan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk seluruh viewer terkasihku ya, dimanapun kalian berada. Penyiar radio dulu gitu tahun 80-an, 70-an. Dimanapun kalian berada. Gitu ya. Aku ucapkan terima kasih yang selalu always selalu. Semoga anti skip dan anti download ya. Dan bagi yang berkenan silahkan di-share kajian dari link-link dakwah di channel ini ya. Dan semoga itu menjadi catatan langit amal soleh bagi kalian juga. Berikutnya atas doa-doa baiknya, matur numbah nuwun, matur numbah nuwun. Terima kasih. Semoga doa-doa baikmu juga kebaikan doamu kembali juga kepadamu ya. Amin ya robbal alamin. Ini merupakan seri kedua, jadi sebelum kesini kalian harus melihat dulu seri pertamanya, kesatunya yaitu tentang trilogi korban ya. Yahudi, Kristen, dan Islam ya, mencari pengganti korban ya. Nah, ini sekarang kita masuk. Iya lupa aku. Itu nggak salah itu viewer kita dari mana ya, daerah Jakartaan sana kok ya. Tanya nomor HP atau apa mau WA gitu loh. Aku dengan orang-orang seperti kamu itu aku heran itu, kamu kok nonton matamu itu apa nggak lihat toh, itu kan ada slide kuning itu, ada nomor HP di setiap awal videoku itu ada yang slide kuning, itu ada nomor rekening, ada nomor HP, ada alamat, channel lengkap. Kok kamu masih tanya aja yang kamu nonton tuh gimana? Aku paling jengkel kalau gitu ya. Makanya ngaji tuh yang bener, bodohnya itu biar hilang. Kok masih kalau sudah ada ditanyakan tuh paling jengkel. Berarti kan keteledoranmu. Makanya warnanya kan tak bikin satu slide kuning itu loh. Goblok gue. Tanya nomor handphone aja. Di situ sudah ada nomor handphone berapa, nomor WA. Ya WA itu handphone itu berapa, nomor rekening berapa kalau kamu mau jadi orang yang ikut bersolawat. Namanya Omah Ngaji Ojo Gelo ada gitu. Kok masih tanya aja kamu itu, goblok. Itu sama siapapun, anakku, istriku, dia salah tapi sesuatu yang seharusnya dia tidak salah, aku marah ya. Tanya sesuatu yang tidak tanya, aku marah. Karena kamu tanya karena kamu nggak perhatikan itu. Udah slide-nya kan sudah aku bikin tersendiri warnanya kuning supaya mudah diidentifikasi. Kok tanya tanya itu yang bermutu gitu ya. Oke. Kita baca di Kejadian 22 ya. 22 itu begini. Kepercayaan Abraham diuji. Jadi intinya peristiwa itu menguji kepercayaan Abraham. Lalu kita rame di pepesannya. Tapi pepesan yang kosong karena kita lupa isinya. Isinya bagaimana kesetiaan Abraham terhadap Allah Bapa itu diuji. Cara mengujinya paling gampang. Gimana? Minta sesuatu yang paling sangat dia cintai. Apa? Anak. Loh. Karena berpikirnya seharusnya ke sana. Tapi kan ramai di pepesan kosongnya. Ismail
Ishak, Ismail. Ulama dulu gini-gini tuh ngapain memang? Ya nggak apa-apa, itu didiskusikan nggak apa-apa. Tapi jangan kamu ya sibuk di situ tapi melupakan intipati dari peristiwa itu adalah menguji kesetiaan Abraham kepada Allah. Intinya di sana. Mau Ibrahim, mau Ismail itu hanya sebuah cara untuk menguji dengan memintanya yang paling dia sayang itu apa. Gitu loh. Nggak tahu kalau di gereja kalian diajari gini nggak? Ini kebetulan kan Ahad. Anggap saja ini khotbah minggu gitu. Kamu ke gereja harus kritis. Pendeta tanyain. Kamu kalau dosen sekolah di Alkitab harus tanyain. Jangan kamu kasih cek kosong. Begitu juga teman-teman Islam kalau ngaji yang isi kajian tanyain. Jangan nggih aja. Jadi kecerdasan itu bisa kita upayakan gitu loh untuk mengusir kebodohan. Ya. Aku itu gitu ya supaya sama lah semua. Yang Islam, yang Kristen sama-sama mau belajar ya. Oke, jadi intinya pengorbanan itu atau korban itu menguji kepercayaan Abraham itu diuji, kesetiaannya diuji. Apakah kamu akan menuruti cintamu kepada anakmu atau menuruti cintamu kepadaku? Betul. Ini kalau dari ini nanti ada pertanyaan, itu pertanyaan yang sederhana tapi membingungkan loh ya. Misalkan tanyanya begini, loh Gus, Allah kan Maha tahu, kenapa juga harus diuji? Allah kan Maha tahu, Gus, kenapa harus diuji? Seberapa cinta Abraham kepada dirinya gitu. Gak tahu itu, kamu sendiri yang jawab apa. Kalau ada pertanyaan gitu jawabnya apa? Oke ya. Membicarakan tentang ujian ini itu ya, itu nanti kita harus paham apa itu anak, apa itu keturunan. Ya. Karena kalau aku lihat di sini, kalau aku berdasarkan terjemahan lo ya, original teksnya aku nggak tahu ya. Coba kita lihat di Galatia 4:21 ya. Galatia 4:21 ya. Hagar dan Sarah itu perikopnya ya. Langsung yang 23 aja biar cepet kita ya. Tetapi anak perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging, dan anak perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Paulus menulisnya begitu. Masalahnya ini terjemahannya benar atau tidak? Aku kan hanya berpegang terhadap terjemahan. Original teksnya aku nggak bisa pegang. Dan tentunya karena ini Paulus, bisa saja dia dalam bahasa Yunani. Tidak harus bahasa Aramaik atau Ibrani, ya, lain dengan Kanjeng Nabi Isa, ya. Di sini kalau memang terjemahannya ini benar, maka Paulus tidak paham apa itu anak, apa itu keturunan. Paulus misleading, ya. Coba dia membaginya seperti ini. Aku cari catatan kakinya nggak ketemu itu antara yang ada itu 422 yang dengan Kejadian 16, 15, ya. 212 ya. Yang 423 ini ndak ada catatan kakinya ini. Catatan kaki ini loh, dia langsung dari 422 aja ini. Ya. Aku mau cari linearitasnya di mana gitu ya. Dia katakan bahwa gini kan pernyataannya dia, hambanya itu diperanakan menurut daging. Dan anak perempuan yang merdeka itu karena janji. Pertanyaanku, ngerti nggak Paulus apa bedanya anak, apa bedanya keturunan? Itu dulu. Jadi mengkajinya di sana. Ya. Begitu juga nanti kalau insya Allah sore atau oh iya, aku ini ada undangan ke Solo 3 ya. Berangkat nggak nanti? Kajiannya besok
sore isnain ya. Tapi tadi ditelepon suruh berangkat sekarang. Ya. Oke. Aku lanjut ya. Kalau dia mengatakan bahwa hambanya itu ya, anak dari perempuan hambanya itu diperanakan menurut daging. Ya, terus dia bagi lagi, dan anak perempuannya yang merdeka itu karena janji. Ya, pertanyaanku, dijanjikan terus punya anak gitu, nggak melalui daging. Coba. Ini kalau kalian nggak kritis di sekolah Alkitab atau di gereja, ya mantuk-mantuk aja ini. Ya goblok gue ya, gelem takon. Tanya, apa bedanya anak menurut janji, anak apa namanya ini? Daging itu apa? Apa bedanya daging, apa bedanya janji? Terus uber lagi, apakah yang daging itu tidak melalui janji? Tidak. Benar? Benar. Belum tentu. Terus kalau yang yang berdasar menurut janji itu apa, tidak melalui daging, apa dijanjikan? Ham, kamu tak janjikan punya anak, terus besok punya anak gitu, nggak melalui dagingnya Sarah? Coba. Jadi ini belum selesai sebetulnya. Apa yang dimauin Paulus itu? Ya, belum selesai. Dan Paulus ngerti nggak apa bedanya anak dan keturunan? Karena Abrahamic faith itu menggunakan jalur patriark, bukan matriark. Ya, itu begitu. Ya, jadi garis kita dari laki-laki. Maka itu anak Israel itu ada 13, tapi keturunannya 12. Gitu ya. Nggak tahu di sekolah Alkitab diajarin nggak seperti ini. Kenapa Dina itu tidak terhitung sebagai keturunan? Karena dia perempuan, meskipun mamanya itu seorang merdeka bukan budak. Tapi yang lain-lainnya, meskipun mamanya budak, hamba, tetap dianggap keturunan karena dia laki-laki. Gitu loh. Belajar itu yang pintar biar nggak bodoh. Gitu. Ya. Makanya Bani Israel itu terhitung 12 tidak 13 minus Dina. Ya. Oke. Sekarang perintahnya ini kita tidak anu dulu ya. Tidak mencari runutan sejarah Ismail atau Ishak ya. Kita biarkan saja seperti ini ya. Karena yang mau kita bicarakan pengganti korbannya itu siapa. Ya. Oke. Di surat Kejadian 22 yang kedua. Langsung diunggah ya yang seri pertama. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan padamu. Jadi disuruh ngajak anaknya Ishak ya kepada gunung yang akan kukatakan padamu. Jadi tempatnya belum dikasih tahu. Lokusnya itu menyusul di mana akan dijadikan korban bakaran. Itu ya. Oke. Berikutnya kita langsung ke ayat yang ke-12. Sebentar 12. Nggak apa-apa, dari yang 12 sampai ke yang ke-13 ya. Kejadian 22, 12, 13. Ini tuh. Ya, ini aku bacakan. Ini supaya pada ngerti nih, yang Islam yang ngerti, yang Kristen yang ngerti, syukur-syukur yang kalau ada Yahudinya yang ngerti. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan. Maksudnya Ishak ya. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ya.
Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan. Nggak tahu ceritanya ya. Mungkin simsalabim abrakadabra, terus ada domba di situ. Ini kan padahal kan di gunung ini. Tiba-tiba ada domba di situ. Nanti rame lagi, harafiah atau metafora. Ya, teksnya bilang begitu kok ya. Ya terserah kamu lah ya. Dia bilang gini, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan ya di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Jadi tanduknya domba jantan itu tersangkut dalam belukar. Lah kok taunya kok setelah mau menyembelih Ishak, kok tadinya kok nggak tahu kalau ada domba jantan di situ. Itu dombanya dari mana itu? Coba yang pakar-pakar Alkitab itu dicari jawabnya. Kok ujuk-ujuk ada domba gitu loh. Ya. Oke. Abraham mengambil domba itu ya. Lalu mengorbankannya, akhirnya yang dikorbankan kan si dombanya itu ya. Sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Jadi pengganti korbannya siapa? Domba. Catat itu. Domba. Ya. Jadi penggantinya yang dikorbankan itu domba. Ya, catat itu. Ya. Sekarang kita coba melihat istilah-istilah domba di dalam Alkitab. Karena ini kalau kamu nggak paham apa itu domba ya kacau nanti ya. Harus paham dulu yang dimaksud domba itu apa. Ya. Kita lihat ya. Ada di Yohanes 1:9 ya. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan dia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Lihat itu ya, anak domba Allah. Domba beneran enggak? Domba beneran enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia. Ya. Nah, ya. Hati-hati. Ya. Apa maksudnya ini anak domba Allah menghapuskan dosa dunia? Oh, kita punya dosa dari warisan dari Bapak Abraham. Siapa bilang? Ya, kita kan belum selesai kisah Taman Eden itu ya. Kita masih dalam penghukuman ular yang makan debu ya, dan itu sudah dikomentari oleh teman Kristen bahwa itu metafora. Ya memang metafora. Jangan makan itu terus kamu anggap seperti kita makan nasi itu. Sehingga ular debu tanah kamu makan, itu maksudnya seperti apa? Dan itu belum selesai kan? Kalau itu nanti sudah selesai, nggak ada bos dosa waris itu. Nggak ada. Logik itu sulit menerima. Adam yang salah kok kita suruh nanggung. Ya. Jadi tunduk aja terhadap teksnya ya, bahwa lihatlah anak domba Allah menghapus dosa dunia. Artinya apa? Ya kita ikut terhadap ajaran dia supaya di dunia ini tidak berdosa. Gitu loh maksudnya. Bukan dipahami terus dia disalib untuk menghapus dosa kita. Nah itulah namanya dogma yang dibangun oleh Paulus dalam soteriologi salibnya. Yang terus dikunci sama Paulus di surat Efesus 2 itu bahwa keselamatanmu itu karena kasih karunia lo ya, bukan karena usahamu. Repotnya ini di copy paste dalam kerangka berpikir keislaman, sehingga mengatakan, oh masuk surga itu bukan karena sholatmu, bukan karena perilakumu, tapi karena rahmat. Nah itu yang aku protes dan aku tidak setuju itu. Dan itu juga belum selesai, masih seri ketiga.
Banyak tugas kita ya, belum selesai. Ya, karena itu yang tentang bahwa Yesus itu mencintai kehidupan itu juga kan belum selesai. Itu kan ada di subbabnya. Ya. Ini yang teman-teman Kristen yang mungkin agak pusing dengar kajianku, gini aja lah. Otakmu coba sedikit buka ya. Kira-kira kalau bapakmu salah itu yang dihukum itu kamu atau bapakmu? Gitu aja. Ya, mungkin dengar kajianku agak sulit diterima ya. Apa kamu tanya mungkin ada pengacara atau apa gitu loh. Ya. Bisa nggak kamu menggantikan bapakmu? Dihukum gitu. Terus bapakmu di rumah leha-leha ngerokok atau apa gitu, setel musik, kamu yang di penjara itu bisa nggak? Ya, hukum positif itu gimana gitu loh, ya. Nah ini kan Adam dan Hawa salah, terus dosanya ke kita itu logiknya bisa menerima nggak? Orang kita nggak ngerti apa-apa kok, kamu masih di awang-awang kok. Sekarang kalau kita oh itu dosanya diwariskan Pak, aku mau tanya. Adam dan Hawa itu punya kebaikan nggak? Kenapa yang diwariskan hanya keburukannya saja, ketidaktaatannya kepada Allah, tapi ketaatannya kepada Allah kok tidak diturunkan juga, tidak diwariskan ke kita? Nggak fair dong. Nah itu namanya kritis sebagai mahasiswa di sekolah tinggi Alkitab tuh kritis begitu. Sekolah minggu juga begitu. Kamu tanyakan pendetamu. Diskusi yang baik gitu, tidak apa-apa. Kalau kamu cuma geng-geng saja ya tidak apa-apa sih. Orang kamu juga mau didogma ya jangan salahkan yang bikin dogma. Ya. Berikutnya kita lihat Yohanes 1:36. Tadi Yohanes 1:29. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Tuh. Ya. Terus kamu lihat wedus lewat, domba lewat gitu. Ya, hati-hati ya. Aku komparasi lagi ya di surat Yohanes 21:15 ini, yang paling asik ini ya. Sesudah sarapan Yesus berkata, jadi Tuhan ya sarapan gitu loh. Ya, jadi Tuhan itu sarapan, bukan kamu aja yang sarapan. Kenapa? Lihat teksnya gitu. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus. Yesus itu kan berkali-kali disebut Tuhan dalam Alkitab. Jadi Yesus itu Tuhan. Tuhan itu ya sarapan seperti kamu. Kalau Allah tidak. Dan Yesus itu bukan Allah. Yesus itu Tuhan, iya, tapi bukan Allah. Dia Allah Pak, mana teksnya? Itu aja. Gak usah ribet-ribet, teksnya mana? Benar ada sami'na wa ta'na, taslim, ikuti, tunduk terhadap kebenaran. Tapi kalau enggak ya asumsi doang gitu ya. Ya. Jadi kalau ada Tuhan sarapan itu jangan kaget kamu. Tuhan Yesus itu ya sarapan. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Ditanya. Simon. Ya, Simon Petrus biasanya. Simon Petrus, ada yang digabung Simon Petrus. Iya, terserah lah ya, penting kamu tahu. Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Gitu loh. Baru kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kembali pakai domba. Apa terus otakmu ya? Oh Yesus itu punya domba 100 ekor ya. Terus nanti siapa ini? Petrus sudah mempersiapkan diri dengan kesetiaannya untuk menjadi penggembala dombanya Yesus ke padang rumput sana. Apa begitu? Ya. Apa begitu? Dan kalimat yang sama, narasi yang sama itu terulang sampai 3 kali itu ya. Di Yohanes 21:15, Yohanes 21:16, Yohanes 21:17. 3 kali. Dengan narasi yang hampir sama dan ditutup, "Gembalakanlah domba-dombaku." Yohanes 21:15. Nanti Yohanes 21:16, "Gembalakanlah domba-dombaku." Yohanes 21:17, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ya. Ini dia.
Yohanesnya. Ya. Terus apa maksudnya domba itu? Ya. Ya. Domba ya. Oke. Sekarang kita lihat catatannya Paulus di Efesus 5:2. Aku ulang-ulangi ya karena aku nggak tulis, jadi supaya mudah diingat. Kalau di papan tulis enak, tulis sekali aja, nggak usah diulang-ulangi. Tahu. Efesus 5:2 ya. Nih yang atas nih, Efesus 5:2. Ya, udah berapa lama, Le? 25. Waktu begitu cepat berlalu ya. Sudah 25. Seperti yang aku bilang. Waktu begitu cepat berlalu. Kemarin Idul Adha, sekarang Idul Adha lagi. Aduh. Aku bacakan ya, Efesus 5:2. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus. Aku belum menemukan jawaban kenapa Paulus itu paling tidak jarang ya menyebut Yesus Kristus. Dibalik sama dia, Kristus Yesus. Padahal kan malam pengantin sama pengantin malam itu beda ya. Yesus Kristus sama Kristus Yesus itu beda nggak gitu ya, nggak tahu. Menarik ini tulisan-tulisan Paulus ini. Paulus ini jagoan loh ya, dia belajar ke gurunya itu Gemail ya, jadi dia sekolah. Oke. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus. Nah, dia nggak mau Yesus Kristus, tapi Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya. Kata menyerah itu sudah kita diskusikan kemarin. Yang belum tahu silahkan ya lihat di playlist bukan rahmat yang memasukkan kita ke surga. Di sana ada subbabnya ya. Jadi menyerahkan itu sudah aku kupas tuntas di sana. Ya. Karena di sini muncul diksi menyerahkan ya. Karena dalam kerangka berpikir kekristenan seolah-olah Yesus itu disalib itu mau gitu loh. Menyerahkan itu. Pada menyerahkan itu kan ada dua. Menyerahkan karena dia sudah pada titik nadir, no way out, akhirnya ya sudahlah diserahkan. Atau dia memang ikhlas menyerahkan, sebetulnya dia apa ya, dalam keadaan yang terpaksa atau keadaan yang memang legowo kata orang, itu kan perlu kita diskusikan. Jadi belum tentu menyerahkan itu dalam keadaan longgar, enggak. Bisa dalam keadaan kesempitan. Artinya terpaksa gitu ya. Oke. Telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan korban yang harum bagi Allah. Artinya apa? Yesus dijadikan korban. Itu dalam catatan untuk jemaat di Efesus 5:2 yang ditulis oleh Paulus. Yesus dijadikan korban yang harum bagi Allah. Ya. Ini kamu pegang dulu ya, Efesus 5:2 ini ya. Yesus dijadikan korban ya. Jadi dia itu yang dikorbankan Yesusnya. Nah, oke. Untuk apa Yesus dikorbankan? Untuk menggantikan kita, katanya. Seharusnya kitalah yang terhukum, bukan Yesus, karena itu dosa kita. Pemikiran itu seharusnya jangan berhenti di situ, ditarik sampai ke Bapak Adam. Seharusnya bukan kitalah yang menanggung waris, harusnya Adam lah yang dihukum. Gitu seharusnya. Dan memang Adam sudah dihukum. Besok kita jelaskan lagi di episode Taman Eden itu. Ya. Kenapa kerangka berpikirnya berhenti? Seharusnya kitalah yang dihukum, bukan Yesus. Berhentinya di situ, nggak mundur lagi. Seharusnya yang dihukum Adam, karena Adam yang melakukannya, bukan kita. Gitu. Jadi terjadi confuse. Kerangka berpikirnya dipotong. Gitu. Ya.
Nah, kita tahu ya, mereka mengatakan bahwa Yesus itu menggantikan mereka. Seharusnya mereka yang dihukum. Yesuslah yang dijadikan korban untuk menggantikan mereka dalam mencapai sebuah perdamaian dengan Allah. Jadi korban penggantinya, ya, korban pengganti atau pengganti korban? Pengganti korban ya. Pengganti korbannya itu Yesus gitu loh. Siapa Yesus? Manusia. Bukan domba. Ya, bukan domba. Nah, hati-hati, makanya tadi aku jelaskan domba itu harus dipahami secara benar, lihat konteksnya. Bisa benar-benar domba, bisa tidak domba. Artinya secara metafora. Nah, kata domba itu beda dengan domba yang tadi yang aku ceritakan di kitab Kejadian Ibrahim tadi, yang tanduknya nyangkut di akar pohon. Itu loh. Ya. Paham? Tapi setidaknya kamu sekarang ngerti, dalam kekristenan ya, pengganti korbannya itu manusia yang bernama Yesus. Dalam Yahudi, pengganti korbannya itu domba, bukan manusia. Gimana? Sudah berubah kan? Yahudi, Kristen, Yahudi penggantinya apa korbannya? Pengganti korbannya apa? Domba. Kristen penggantinya apa? Manusia. Coba. Sudah nyimpang. Sudah nyimpang. Ya. Berikutnya ke saudara muda. Tadi kan saudara tua. Yahudi, terus Nasrani yang menjadi Kristen, sekarang Islam. Kalau Islam aku nggak pakai ayat lah ya, nggak usah lah ya. Kamu lihat di fenomena yang ada kan sudah gampang. Daripada aku cari hadis repot-repot, toh kalian sudah tahu ya. Dalam Islam itu korban itu ya hewan ternak. Seperti kemarin yang punya domba ya domba, ya mampunya segitu, tidak ada masalah. Oh ternyata kamu konglomerat, bisnismu banyak, ekonomimu mapan, apa sapi, ya, sapi gitu. Sesuai kemampuan. Ya. Oh saya tidak punya apa-apa, oh ya nggak usah korban. Gitu loh, gampang. Korban itu ada syaratnya yang mampu. Kalau nggak punya, jangan kambing orang kamu geret terus kamu bawa ke tukang jagal bilang mau korban, ya kepalamu iso didak sama yang punya kambing. Ya. Nah, ini mana le kupon le? Kupon ambil daging mana? Ada di situ coba. Nah, ini aku sudah dapat kupon dari lingkungan RT RW ini ya. Nanti ya ini baca. Kartu pengembalian daging kurban ya. Masjid Ad-Dakwah nih. Nah, clear ya. Dagingnya apa? Ya nanti bisa kambing atau bisa sapi gitu. Bukan daging manusia. Jadi antara Yahudi dan Islam ya tentang pengganti korban itu tetap aja masih linier, yaitu domba atau berkembang dikiaskan binatang ternak. Artinya Yahudi dan Islam tidak pernah menggunakan manusia sebagai pengganti korban. Sementara di dalam kekristenan yang aku jelaskan tadi, pengganti korbannya itu justru manusia. Dikorbankan untuk menggantikan mereka. Aduh, gimana itu? Ya. Makanya dikunci sama Paulus supaya dogmanya itu mancep bahwa keselamatan itu adalah anugerah bukan usahamu. Lah begini kok ditiru oleh teman-teman Islam, mbok ya. Mikir. Ya. Cuman bahasanya yang beda. Kalau dalam perspektif Islam rahmat,
Kalau dalam perspektif Kristen, kasih karunia. You itu masuk surga karena kasih karunia, bukan karena usahamu. Sampai mampus kamu berusaha, kamu bayar pepuluhan, kamu masuk gereja, kamu tidak akan masuk surga kalau kamu tidak percaya Yesus telah menggantikan kamu sebagai korban. Istilahnya di sana kasih karunia. Ya. Dibawa ke Islam menjadi rahmat. Istilahnya dirubah, cara pandangnya dipakai. Itu yang aku kritik, dan itu belum selesai. Makanya kalau yang lihat kajian-kajianku itu ya gimana ya, ngeri-ngeri sedap. Selalu melanggar mainstream. Sudah diunggah ya? Selalu melanggar mainstream. Makanya aku bilang kemarin ada, wah ini harus apa namanya, dilarang atau disesat atau gimana gitu ya. Jadi gini loh, kalau kamu punya argumen, sampaikan saja. Sampaikan saja. Ya. Seperti tadi kan ada yang menyangka tentang sholat Jumat, dia kan menyampaikan atau memaparkan deskripsinya tentang cara pandang dia tentang Jumat dan Duhur gitu ya. Nah, gitu kan bagus. Aku bisa belajar, bisa baca. Jangan terus ucuk-ucuk sesat, ucuk-ucuk juru bicara Yahudi. Aduh, aku sama hidungnya Yahudi aja nggak ketemu. Tapi kabar yang aku terima, cewek-cewek Yahudi itu cantik-cantik katanya. Keturunan dari Putri Sion ya. Oke, jadi dari trilogi ya, trilogi Abrahamic Faith itu berubah. Sementara Yahudi dan Islam tetap yang namanya korban itu penggantinya ya tetap hewan ternak. Di dalam kekristenan korbannya itu manusia. Nah, sekarang silahkan dinilai sendiri. Seharusnya bagaimana? Apakah korban wedhus, korban domba, korban sapi, apa korban manusia? Silahkan. Setangguh apa soteriologi salib itu bisa dipertahankan? Ini berat ini. Bisa munting ini. Ya. Tapi nggak apa-apa, hadapi aja. Kalau kamu punya argumen, hadapi. Kita berhadapan di sini. Ya. Aku kira aku tidak akan panjang lebar lagi. Sekarang dipikir. Dipikir aja, khususnya teman-teman Kristen. Ya. Yahudi saudara tua korbannya domba sebagai pengganti. Saudara muda bungsu Islam korbannya ya domba juga. Lah kok gue mengorbankan manusia ya? Itu kira-kira logiknya masuk atau tidak? Kan sudah menyimpang dari garis Abrahamik. Gitu loh. Ya. Oke, silakan dipikir ya, silakan direnungkan untuk teman-teman Kristenku ya, bahwa terjadi penyimpangan pemahaman tentang korban pengganti. Dan empiris mengatakan selamanya korban pengganti itulah hewan ternak, bukan manusia. Kalau manusia mengorbankan manusia dalam perspektif teologis, itulah yang namanya paganisme. Sampai di sini dulu, semoga bisa dipahami. Kalau enggak, ya kita diskusikan lagi. Untuk saudara-saudaraku semuanya, semoga mendapatkan rezeki yang barokah, ya, dan kesehatan yang prima. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang masih diuji dengan sakit, semoga Gusti Allah Agung angkat penyakitnya dan segera memberikan kesembuhan. Untuk saudara-saudara kita yang lainnya yang sedang ada dalam masalah, semoga masalahnya juga diangkat dan diberikan jalan keluar oleh Gusti Allah Engkang Moho Agung. Entah itu masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah apapun, kita minta tolong kepada Gusti Allah Engkang Moho Agung. Ya, tentunya tetap berusaha. Berikutnya ya, kita harapkan kita rezeki yang barokah, kesehatan yang prima sehingga bisa melanjutkan kajian-kajian tadi, kajian-kajian kita seperti ini ya. Kita mengurai trilogi korban. Nanti trilogi korban itu ada sisi lain juga yang perlu kita diskusikan, banyak itu. Bukan hanya mencari pengganti korban aja ya. Banyak. Pesan aku jaga
Islam, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran ya. Dan itu menjadi milik kita, milikku, milikmu yang paling dalam. Dia tidak bisa tertukarkan oleh apapun. Ya. Jaga pergaulan anak-anakmu, keluargamu ya, jangan sampai terkontaminasi akidahnya. Tapi walaupun begitu, aku juga mengingatkan jangan lupa ya, tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Oke, hari ini hari liburan ya, Ahad. Untuk saudara-saudaraku yang sedang menikmati liburan dengan jalan-jalan, jangan lupa begitu masuk waktu, sholatlah engkau sebagaimana yang telah ditetapkan dalam surat An-Nisa 103 bahwa sholat adalah ibadah yang telah ditentukan waktunya. Taati itu, begitu masuk waktunya sholat. Nanti jalan lagi nggak masalah. Kalau makan, ajak semua orang yang kamu bawa itu makan di atas meja yang sama dan makan makanan yang sama. Ya. Jangan kamu menyombongkan diri karena kamu banyak duit, kamu bisa atur semuanya, dasmu tak ide dok gini. Enggak boleh begitu. Ya. Harus sama, ya. Entah itu supirmu, entah itu apamu kok harus di meja yang sama. Makan bersama makanan yang sama. Jangan kamu makan supirmu kau biarkan nongkrong di sana, kasihan nungguin. Dia juga manusia, punya perut kok, bisa lapar. Ya. Oke. Itu dulu dari aku, sampai ketemu lagi insya Allah senja nanti ya, kalau nggak berangkat ke Solo Tigo nggak tahu nantilah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.